Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pembelajar? Kali ini kita akan mendiskusikan tips menulis artikel ilmiah. Ya, saya akan berikan 3 tips kepada teman-teman semua. Ya, yang pertama, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama adalah mencari ide penelitian untuk menulis artikel ilmiah. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana menggali ide penelitian. Tips yang kedua, perdalam dan pertajam tulisan dengan 5W plus 1H. Nah, tips yang ketiga tentunya komitmen, waktu, dan disiplin. Ya, baik kita lihat tips yang pertama, bagaimana sih mencari ide penelitian untuk menulis artikel ilmiah. Nah, sebelum kita menulis, kita harus rajin membaca. Baca, baca, baca. Hanya ada 2 rahasia penulis hebat di dunia, yaitu banyak membaca buku-buku yang berkualitas atau dalam hal ini referensi ilmiah ya teman-teman. Nah, lalu kita rajin mempraktikkan menulis setiap hari. Ya, setiap hari teman-teman karena practice makes perfect. Latihan itu membuat kita menjadi lebih mahir. Nah, menulis ini adalah keterampilan, jadi harus sering dilatih. Ya, apa yang dibaca teman-teman? Pertama, Google Scholar. Google Scholar ini kalau kita klik linknya, itu akan keluar Google Cendekia di dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam Google Cendekia kita bisa mengetikkan kata kunci yang ingin kita cari. Kata kuncinya tentunya terkait dengan artikel yang akan kita tulis. Nah, artikel ini biasanya hasil survei atau hasil penelitian kita ya, bisa berupa survei, bisa berupa pengamatan atau yang lainnya. Nah, yang kedua kita bisa lihat Google Trends dengan mengklik link ini. Google Trends, kita lihat apakah topik tersebut kekinian, terbaru, atau seperti apa. Nah, kita juga dapat membaca berita yang lagi ngehits, berita yang sekarang lagi trending. Ya, nah ini yang pertama, mencari research gap atau kesenjangan riset, ini kita bisa lihat dengan cara membaca referensi-referensi ilmiah, khususnya artikel-artikel baik jurnal maupun proceeding yang tadi dari Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kita lihat nih, yang pertama, yang dulu penelitiannya sebelumnya ada yang tidak membidik satu konsep tertentu. Nah, itu kita bisa pelajari dengan banyak membaca. Tadi teman-teman baca, baca, baca. Nah, atau kita lihat hasil riset terdahulu itu tidak inkonsisten. Kalau misalnya kuantitatif, satu pengaruh positif, satu tidak. Atau satu berpengaruh, satu tidak. Kalau kualitatif hasilnya misalnya saling tidak sama atau inkonsisten. Nah, defisiensi hasil yang ketiga ini, misalnya gini teman-teman, ada pengaruh kalau kuantitatif tapi sangat kecil atau ternyata tidak signifikan hasilnya, itu salah satu contoh defisiensi hasil. Ya, nah yang paling mudah kita bisa melihat di bagian penutup makalah atau paper, ya atau tadi ya artikel itu kita lihat di bagian penutupnya, di kesimpulan tuh biasanya ada saran, misalnya kelemahan penelitian ini adalah hanya terbatas pada variabel tertentu, atau untuk penelitian lanjutan maka dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah, nah itu adalah saran di bagian penutup. Ya tentunya kita bisa memperoleh semua ini dari membaca. Baca, 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 kemudian teman-teman bisa tulis. Ya, ini yang tips yang ke-B, ini tadi hubungannya dengan yang hits tadi ya teman-teman. Kita bisa lihat dari pendapat otorita, tentunya misalnya pendapat dari pemerintah gitu. Lalu kita juga bisa mengamati sepintas, misalnya kita lagi jalan di masa pandemi ini, kita lihat sekeliling kita, ya apakah ada fenomena yang terbaru, juga pengalaman pribadi kita. Nah, itu adalah ide yang berikutnya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman kalau mengikuti seminar nasional, kalau mengikuti konferensi internasional, FGD, Focus Group Discussion, atau misalnya kuliah umum, ya itu sering sekali di kampus-kampus mengadakan kuliah umum, itu bisa menjadi ide dari penulisan artikel ilmiah kita. Nah, jangan lupa tips 1C,
tugas kuliah kerjakan sebaik-baiknya. Mengapa? Nah, ini bukan pesan sponsor ya, karena di dalam tugas kuliah itu merupakan latihan menulis ilmiah. Tentunya tulisan ilmiah itu dilengkapi dengan rujukan-rujukan atau kutipan ilmiah. Nah, selain itu, ide itu bisa didapat juga dari mata kuliah kita yang paling kita minati, teman-teman. Misalnya, teman-teman menyukai manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan itu tentunya misalnya ada bagaimana cara strategi perusahaan untuk mempertahankan flow-nya atau cash flow-nya di masa pandemi. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, kita masuk yang berikutnya, yang seperti saya bilang di awal tadi, menulis ini adalah skill, karena skill keterampilan maka bisa dilatih. Setiap orang bisa menulis. Paling mudah adalah teman-teman menulis WhatsApp, menulis status ya, seperti itu. Malah bisa karena biasa, karena sering dilatih, baca, kemudian menulis, rajin berlatih menulis, itu lama-lama akan biasa. Tips yang kedua. Nah, setelah kita dapat ide penelitian, maka kita perdalam tulisan dengan 5W1H. Ya, what, apa yang akan kita tulis? Who, siapa, objek dan subjeknya. Where, di mana. Lalu, kapan, when. Mengapa kita mau menulis itu dan bagaimana kita menulisnya? Apakah melalui survei, apakah melalui pengamatan atau kajian literatur? Yaitu tips yang kedua ya, teman-teman. Ini harus bisa dijawab dulu setelah dapat ide. Teman-teman lengkapi dengan 5W plus 1H. Ya, jangan lupa tips yang ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, berlatih menulis tentunya ada komitmen waktu. Iya, waktu dan disiplin. Misalnya, kita sediakan waktu 1 jam sehari untuk menulis. Masing-masing dari kita tentunya tahu jam berapa kita bisa menulis di 1 jam itu, atau misalnya 30 menit ini biasanya saya sebutnya dengan golden time. Ya, jadi saya ulangi, ada 3 tips menulis artikel ilmiah. Tips pertama, mencari ide penelitian untuk menulis artikel ilmiah. Tips kedua, perdalam dan pertajam tulisan dengan 5W1H. Dan tips yang ketiga, tidak kalah pentingnya, komitmen waktu dan disiplin. Ya, teman-teman, selamat berlatih menulis artikel ilmiah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.